Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimanakah kabar kalian hari ini? Berjumpa lagi dengan Bapak Deden Rahayu sebagai salah satu pengajar di SD Asalam Bandung. Pada pembelajaran materi hari ini, kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, apakah kalian tahu apa itu perbedaan antara pertumbuhan dengan perkembangan? Pertumbuhan dapat diartikan sebagai proses pertambahan ukuran dan volume tumbuh, sehingga tubuh kita akan menjadi lebih tinggi atau lebih panjang dan juga menjadi lebih berat. Pertumbuhan dapat diamati dari ukuran tubuh semakin besar dan semakin tinggi. Sedangkan perkembangan dapat diartikan sebagai proses perubahan fungsi alat tubuh menuju kesempurnaan atau kematangan, atau juga bisa dikatakan sebagai proses pendewasaan. Proses perkembangan dapat diamati dari fungsi tubuh kita, misalnya kaki yang semula belum bisa berjalan, kemudian lama-kelamaan kaki kita akan bisa berjalan, berlari, bahkan melompat. Tahukah adik-adik, supaya proses pertumbuhan dan perkembangan pada tubuh kita itu berjalan dengan baik, kita mempunyai 3 kebutuhan dasar pada manusia. Yang pertama yaitu kesehatan dan gizi seimbang. Supaya tubuh kita sehat dan pikiran kita juga sehat, kita perlu yang pertama itu mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bernutrisi tinggi. Yang kedua, kita juga perlu istirahat yang cukup. Yang ketiga, kita juga perlu setidaknya berolahraga supaya tubuh kita selalu sehat dan bugar. Dan yang terakhir, pikiran kita jangan terlalu terbebani oleh pikiran-pikiran yang berat. Untuk poin yang kedua, kasih sayang dari anggota keluarga. Nah, kasih sayang ini kita perlukan dari seluruh anggota keluarga kita, dari kerabat kita, dari teman kita, dari tetangga kita, supaya pikiran kita sehat dan terus mendapatkan dukungan. Untuk poin yang ketiga yaitu stimulasi atau kegiatan merangsang otak anak untuk belajar. Jadi tubuh kita itu perlu ada yang namanya gerakan-gerakan seperti halnya olahraga, seperti bermain musik, seperti juga bermain suatu permainan yang mengasah otak, supaya terjadi yang namanya itu sinkron antara gerak kita dengan otak kita. Jadi kita jangan melulu bermain gawai, tetapi kita juga harus diimbangi dengan kegiatan-kegiatan fisik. Pada materi selanjutnya, kita akan membahas tentang materi tahap pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pada tahapan yang pertama, kita manusia itu lahir ke dunia dalam bentuk bayi. Bayi ini bisa dikategorikan sebagai manusia yang usianya antara 0 sampai 2 tahun. Ada yang melalui persalinan normal, ada yang juga yang melalui persalinan dengan cara sesar. Bayi baru lahir sangat tergantung kepada orang tuanya. Tentu saja, sebagai orang tua harus selalu memenuhi kebutuhan bayi, mulai dari makan, kebutuhan membersihkan diri, dan kebutuhan lainnya. Bayi juga membutuhkan gizi yang cukup agar dapat tumbuh dengan baik. Di mana bayi ini sangat dibutuhkan sekali yang namanya ASI atau air susu ibu, supaya proses dari perkembangan otak dan tubuhnya itu berjalan dengan baik. Tetapi apabila air susu ibu itu tidak keluar, atau misalnya orang tuanya itu sibuk, boleh juga diganti dengan susu formula. Tapi bagaimanapun yang paling baik itu adalah air susu dari ibunya. Bayi itu merupakan senang memegang benda-benda yang ada di sekitarnya sebagai cara untuk mempelajari lingkungannya. Jadi apapun yang kalian kasihkan kepada bayi, dia akan pegang-pegang, akan gigit-gigit, akan pukul-pukul. Itu merupakan cara untuk dia mengenali lingkungannya. Pada tahapan yang kedua, yaitu tahapan balita, atau bisa dikatakan juga balita itu bayi di bawah 5 tahun, di mana usianya rentang antara 2 sampai 5 tahun. Anak balita banyak menggunakan energinya untuk melakukan aktivitas seperti berjalan, berlari, dan juga melompat. Balita juga sudah mampu berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain, bisa dengan teman sebayanya, dengan orang yang lebih tinggi umurnya, ataupun dengan yang lebih bawah. Pada balita juga ada perlu diperhatikan atau perhatian dan pendampingan orang tua, karena
balita ini masih perlu bimbingan dari orang tuanya. Pada tahap 3 yaitu tahapan anak-anak. Anak ini bisa dikategorikan sebagai rentang pada usia 6 sampai 10 tahun. Masa anak-anak ini adalah merupakan masa sebelum mengalami masa pubertas. Pada masa anak-anak juga sudah memulai melakukan pekerjaan yang ringan dan mulai juga mandiri. Pada masa anak perlu juga dilakukan pendampingan orang tua karena sangat diperlukan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Pada tahapan yang keempat yaitu tahapan remaja, di mana tahapan remaja ini merupakan masa transisi antara anak-anak menuju ke dewasa. Biasanya usianya itu antara rentang 11 tahun sampai awal 20-an. Pada masa remaja ini biasanya ia akan mengalami masa pubertas, masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, dan juga masa remaja terjadi pertumbuhan dan perkembangan tubuh, otak, dan kemampuan keterampilan. Tetapi walaupun sudah remaja, tetap saja perlu diperhatikan oleh orang tuanya karena pada masa ini merupakan masa-masa labil pada usia manusia. Jadi perlu bimbingan daripada orang tua atau orang yang lebih tua. Pada fase yang kelima yaitu fase dewasa. Fase dewasa ini bisa dikategorikan dalam usia 21 tahun sampai 60 tahun. Fase dewasa merupakan orang dewasa yang sudah melewati masa pubertas, di mana pada fase dewasa ini sudah dianggap mampu berpikir secara matang. Pada fase dewasa ini juga biasanya usia yang ideal untuk melakukan yang namanya pernikahan dan mendapatkan keturunan. Pada masa dewasa ini manusia juga sudah mulai memikirkan pekerjaan, mencari lawan jenis, berkeluarga, dan memiliki keturunan. Fase yang terakhir yaitu fase yang ke-6, di mana fase lansia atau manula, atau bisa dikatakan juga manusia lanjut usia, yang bisa dikategorikan usianya lebih dari 60 tahun. Pada fase lansia ini di mana rambutnya sudah mulai memutih atau tumbuhnya uban, kemudian kulitnya juga semakin keriput, yang dulu asalnya kencang sekarang menjadi keriput. Kemudian dari fungsi otot dan tulang juga semakin menurun sehingga gerakan menjadi lebih lambat. Dari segi penglihatan pun sudah mulai menurun, dari segi pendengaran pun sudah mulai menurun. Bahkan dari segi daya ingat pun juga sudah mulai menurun. Bahkan ada yang sebagian dari lansia ini sudah mengalami yang namanya pikun atau sering lupa seperti itu ya. Ya, itulah yang bisa Bapak sampaikan tentang materi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Tetap saksikan terus channel YouTube SCA Salam Bandung dengan cara subscribe, komen, like, dan share. Sampai jumpa lagi adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.